Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul melalui pertemuan daring pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah menyediakan waktunya untuk hadir pada pertemuan daring kali ini. Maksud dari kami untuk mengundang teman-teman semua adalah karena kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi fisika yang kami bawakan, yakni materi radiasi gelombang elektromagnetik. Namun sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan saya, Fadlan Raffi Syauqi, selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yaitu yang pertama ada Dava Anggoro Tommy Saputro, yang kedua ada Devri Purnama Rizky, yang ketiga ada Dewi Haura, yang keempat ada Fadlan Raffi Syauqi, yang kelima ada Fanya Elisa Marsi, yang keenam ada Fauzan Prabowo, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah Gaida Nanda Nurhaliza. Selanjutnya untuk isi pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian gelombang elektromagnetik, yang kedua mengenai sifat gelombang elektromagnetik, yang ketiga ada teori, besaran, dan rumus gelombang elektromagnetik, yang keempat ada persamaan dasar dan spektrum gelombang elektromagnetik, yang kelima ada manfaat gelombang elektromagnetik bagi kehidupan, dan yang terakhir ada dampak negatif gelombang elektromagnetik bagi kehidupan. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke pengertian dari gelombang elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Gaida Nada Nurhaliza. Kepada Gaida, dipersilakan. Terima kasih, Fadlan. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dan energi yang dihasilkan akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Masih. Terima kasih kepada Gaida Nada Nurhaliza atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan sifat gelombang elektromagnetik yang akan dibacakan oleh rekan saya, Dava Anggoro Tommy Saputro. Kepada Dava, dipersilakan. Terima kasih, Fadlan. Kedua, sifat gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik yang pertama yaitu perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan magnet dan medan listrik sefase dan berbanding lurus. Yang kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruang tanpa medium. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal. Yang keempat, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang terakhir, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, perpaduan atau inferensi, pelenturan atau difraksi, pengutupan atau polarisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dava Anggoro Tommy Saputro atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan teori, besaran, dan rumus gelombang elektromagnetik yang akan dibacakan kedua rekan saya, Devri Purnama Rizky dan Gaida Nada Nurhaliza. Kepada Devri dan Gaida, dipersilahkan. Oke, makasih Dlan. Teori gelombang elektromagnetik. Dasar dari teori perambatan gelombang elektromagnetik ini pertama kali dikatakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1873. James Clerk Maxwell ini mengemukakan teori dinamika medan elektromagnetik atau A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field.
Berdasarkan hasil kerja penelitiannya antara tahun 1861 dan 1865. Berikut ini ada beberapa inti teori dari J.C. Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Yang pertama, cahaya termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Dan yang kedua, perubahan medan listrik bisa menghasilkan medan magnet. Teori tersebut juga didukung oleh beberapa ilmuwan seperti yang pertama, Heinrich Rudolf Hertz, ilmuwan asal Jerman, membuktikan kalau gelombang elektromagnetik yaitu gelombang transversal. Hal ini sesuai dengan kenyataan kalau cahaya bisa menunjukkan gejala polarisasi. Yang kedua, Peter Zeeman, yaitu ilmuwan asal Belanda, juga menyatakan kalau medan magnet yang sangat kuat bisa berpengaruh terhadap berkas cahaya. Dan yang ketiga, percobaan Stark. Seorang ilmuwan dari Jerman mengungkapkan kalau medan listrik yang sangat kuat bisa mempengaruhi berkas cahaya. Selain itu, Maxwell mengemukakan 4 prinsip elektromagnetik yang prinsipnya merupakan kebalikan dari hukum Faraday, yaitu satu, arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut, atau hukum Ampere. 2. Konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor itu. Yang ketiga, perubahan fluks magnetik yang menembus bidang kumparan kawat atau hukum Faraday. Dan yang keempat, perubahan fluks listrik menimbulkan medan magnetik atau hukum Maxwell. Maxwell kemudian mengungkapkan keempat prinsip dasar ini ke dalam 4 persamaan dasar. Berdasarkan persamaan tersebut, Maxwell kemudian mencoba menurunkan cepat rambat gelombang elektromagnetik C, yaitu sebagai berikut. C sama dengan 1 per akar pi 0 epsilon 0. Dengan C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Pi 0 sama dengan permeabilitas vakum sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 WBAM. Epsilon 0 sama dengan permeabilitas vakum 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini juga membawa energi, yaitu dalam bentuk medan listrik dan medan magnet. Suatu gelombang elektromagnetik yang menjalar ke arah sumbu X, maka medan listrik dan medan magnet saat-saatnya dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Maxwell berhasil menemukan hubungan antara amplitudo medan listrik dan amplitudo medan magnet, yaitu E sama dengan EM sin dalam kurung KX min W per T. B sama dengan BM sin dalam kurung KX min W per T. EM sama dengan amplitudo medan listrik, BM sama dengan amplitudo medan magnet, K sama dengan tetapan angka gelombang, dan W sama dengan frekuensi sudut. W sama dengan 2πf. Maxwell berhasil menemukan hubungan antara amplitudo medan listrik dan amplitudo medan magnet, yaitu EM sama dengan E per B sama dengan C. Dengan C sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik atau 3 kali 10 pangkat 8 M per S. Terima kasih kepada Devri Purnama Rizky dan Gaidanada Nurhaliza atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan persamaan dasar dan spektrum gelombang elektromagnetik yang akan dibacakan kedua rekan saya, yaitu
Fauzan Prabowo dan Fanya Elisa Marsi. Kepada Fauzan dan Fanya dipersilahkan. Iya, terima kasih Fadlan. Persamaan dasar gelombang elektromagnetik. Semua gelombang elektromagnetik merambat dalam ruang hampa dengan cepat rambat yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 mili per second. Semua gelombang elektromagnetik yang merambat dalam vakum berlaku persamaan dasar gelombang elektromagnetik berikut. Ya, bisa dilihat rumusnya. Ya, spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah spektrum kontinu di mana masing-masing jenis gelombang elektromagnetik yang berbeda didefinisikan dalam rentang panjang gelombang tertentu. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tompak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang pertama itu ada gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan frekuensi terendah elektromagnetik. 600 meter. Frekuensinya berkisar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkai listrik seperti rangkaian LC. Berdasarkan frekuensinya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita, yaitu yang pertama ada pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu di frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz. Nah, yang kedua, gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM, yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Nah, yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum, daya tinggi, perangkat semikonduktor seperti transistor efek medan, dioda terowongan, dioda Gun, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10 sampai 3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya bersekitar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 dikali 10 pangkat min 7 meter hingga 10 pangkat min 3 meter dengan frekuensi 3 dikali 1011 Hz sampai 4 dikali 1014 Hz. Sinar inframerah tidak dapat terlihat tetapi dapat terdeteksi di atas spektrum cahaya merah yang dipakai untuk memindahkan energi yang tidak terlalu besar. Yang keempat, cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air.
Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 10 nanometer. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 dikali 1014 Hz sampai 3 dikali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet adalah matahari. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10⁻13 meter hingga 10⁻18 meter. Frekuensinya berkisar dari 8 dikali 1016 Hz sampai 3 dikali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar ini memiliki nama lain yakni sinar ronsen, merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya, dan daya tembus paling besar dari semua sinar yang ada di alam semesta. Panjangnya antara 0,5 dikali 10⁻14 meter hingga 10⁻10 meter. Sementara itu, frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 dikali 1022 Hz. Sumber sinar gamma diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Terima kasih. Terima kasih kepada Fauzan Prabowo dan Fanya Elisa Marsi atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai manfaat gelombang elektromagnetik bagi kehidupan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Dewi Haura. Pada Dewi, dipersilahkan. Terima kasih, Fadlan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat gelombang elektromagnetik bagi kehidupan. Yang pertama ada radio dan televisi. Gelombang radio digunakan untuk tujuan penyiaran sinyal melalui berbagai teknik modulasi sinyal, seperti modulasi frekuensi, modulasi amplitudo, dan lain-lain. Atau langsung dengan bantuan satelit, gelombang radio dapat merambat melalui udara dengan mudah. Transmisi sinyal menjadi sederhana dan tidak terserap oleh rintangan yang ada di jalur. Yang kedua ada oven microwave. Oven microwave memanfaatkan energi tinggi yang dimiliki oleh gelombang mikro untuk memasak atau memanaskan makanan. Rentang frekuensi gelombang mikro terletak antara 1 GHz hingga 1000 GHz. Gelombang mikro dipantulkan saat menabrak permukaan logam dan diserap oleh makanan. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan atau MRI. Gelombang elektromagnetik sinar X digunakan untuk mendapatkan gambar jaringan dan tulang. MRI atau pencitraan resonansi magnetik juga memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk tujuan mendeteksi dan menyembuhkan tumor dan gangguan lainnya. Yang keempat ada sterilisasi UV. Gelombang elektromagnetik atau sinar ultraviolet UV secara eksperimental diverifikasi dapat membunuh bakteri. Oleh karena itu, radiasi ultraviolet sebagian besar digunakan untuk tujuan sterilisasi. Yang kelima ada perangkat komunikasi. Gelombang mikro adalah radiasi elektromagnetik frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi ini memungkinkan gelombang mikro untuk melakukan perjalanan melalui atmosfer dengan sangat mudah. Oleh karena itu, sejumlah perangkat komunikasi seperti telepon seluler memanfaatkan radiasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima informasi. Dan yang terakhir ada radar, Radio Detection and Ranging atau radar
digunakan dalam perangkat komunikasi dan untuk menemukan atau mengukur hambatan. Gelombang mikro yang dipancarkan oleh radar memantul kembali saat mengenai target. Waktu yang diperlukan gelombang untuk mengenai rintangan dan memantul kembali dicatat kemudian digunakan untuk menentukan lokasi yang tepat dari rintangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi Haura atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan terakhir, yakni dampak negatif gelombang elektromagnetik bagi kehidupan, yang akan dibacakan oleh rekan saya, Fauzan Prabowo. Pada Fauzan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fadlan. Dampak negatif gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama itu ada paparan radiasi sinar ultraviolet jenis B berlebih. Dapat menimbulkan penyakit kanker kulit, katarak mata, hingga penurunan daya tahan tubuh manusia. Yang kedua itu ada paparan sinar gamma berlebih. Dapat terjadi penyebab sel kanker, kerusakan DNA, dan menyebabkan kemandulan. Yang ketiga itu ada paparan radiasi gelombang mikro berlebih. Dapat menimbulkan efek stres pada kimia otak manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk rekan-rekan saya yang telah menjelaskan seputar apa itu gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang kita bawakan pada hari ini. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk on mic atau bertanya melalui kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand dari Teguh Kusuma Nugroho. Silahkan Teguh. Ya, nama saya Teguh Kusuma Nugroho dari kelompok 5. Kali ini di sini saya akan bertanya apa manfaat radio dan televisi bagi kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Baik, terima kasih Teguh atas pertanyaannya. Untuk para presentator, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Tampung lebih dahulu, Len. Oke, ditampung terlebih dahulu. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, pertanyaan yang pertama dari Keisha Aurelia Saidina dulu ya. Silahkan Keisha untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Aurelia Saidina dari kelompok 3. Sebelumnya saya minta maaf karena nggak bisa on cam ya. Pertanyaannya, gelombang transversal itu gelombang apa sih? Terima kasih. Baik, terima kasih Eca atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fadil Wicaksono ini dari Reisen. Silahkan Fadil untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah bagaimana jika rumah kita dekat dengan sutet gitu, jadi barang elektronik mudah rusak, dan apakah berpengaruh untuk pertumbuhan anak di dekat radiasinya itu? Terima kasih, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadil atas pertanyaannya. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sudah ada 2 orang nih yang raise hand. Yang pertama itu Nabila Ceisha Rahmalia. Kepada Nabila dipersilahkan untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ceisha Rahmalia dari kelompok 4. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam. Pertanyaan saya, sebutkan beberapa inti teori dari J.C. Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila atas pertanyaannya. Untuk para presentator, apakah ingin menjawab dulu atau melanjutkan satu pertanyaan lagi nih dari Ananda Risyad? Oke, tadi sudah ada Ananda Risyad yang raise hand. Silahkan untuk bertanya. Sepertinya Ananda Risyad sedang ada gangguan. Mungkin buat para presentator bisa langsung dijawab untuk pertanyaan-pertanyaannya.
Oke, saya Dewi Haura. Sebelumnya terima kasih untuk Teguh atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Teguh. Soalnya, apa manfaat radio dan televisi bagi kehidupan sehari-hari? Jawabannya, manfaat radio dan televisi bagi kehidupan sehari-hari untuk penyiaran sinyal melalui berbagai teknik modulasi sinyal seperti modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo. Bagaimana atas jawabannya, Teguh? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Baik, untuk para presentator, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan lagi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha Aurelia. Gelombang transversal itu gelombang apa sih? Gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhananya diberikan oleh gelombang yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Apakah cukup, Keisha Aurelia? Cukup, Anya. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Apakah ada yang mau jawab? Saya mau jawab pertanyaan nomor 3, Dan. Ya, silakan, Devri. Tadi siapa yang nanya nomor 3? Nabila, sepertinya Nabila. deh. Oke, Nabila tadi nanyanya ini ya, apa? Sebutkan beberapa inti teori dari J.C. Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Iya. Gue jawab ya. Saya jawab. Berikut ini teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik, yaitu yang pertama A. Perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. B. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Teori tersebut juga didukung oleh ilmuwan asal Jerman, Heinrich Rudolf Hertz, membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa cahaya dapat menunjukkan gejala polarisasi. Yang kedua, Peter Zeeman yang merupakan ilmuwan asal Belanda juga menyatakan bahwa medan magnet yang sangat kuat dapat berpengaruh terhadap berkas cahaya. Dan yang ketiga, percobaan Stark, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, mengungkapkan bahwa medan listrik yang sangat kuat dapat mempengaruhi berkas cahaya. Oke. Nah. Baik, terima kasih Devri atas jawabannya. Oke. Sama-sama Nabila. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Fadil nih. Mas Fadil gimana? Udah siap untuk dijawab? Siap. Ya, tolong dicatat ya Mas Fadil. Nah, kan Mas Fadil tadi bertanya, apakah sutet itu memancarkan radiasi yang buruk untuk anak-anak sekitarnya. Nah, sutet itu menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian orang yang tinggal di daerah sutet dapat mengalami reaksi terhadap gelombang elektromagnetik. Reaksi tersebut bisa berupa sakit kepala, pusing, mual, cemas, dada berdebar, dan telinga berdenging. Paparan radiasi sutet dalam jangka panjang diklaim dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker darah atau leukemia. Hati-hati tuh Mas, pada anak-anak. Bahaya yang sama juga beresiko terjadi pada janin atau ibu hamil yang tinggal di daerah sutet. Selain itu, paparan radiasi sutet diduga dapat air cacat. Gimana Mas Fadil? Oke, makasih banyak Saudara Fauzan atas jawabannya. Saya sangat puas dengan jawabannya. Berarti harus pindah rumah ya nggak, Wo? Yang jauh-jauh sutet. Ya nggak juga sih, Mas.
Ya, terima kasih Fadil untuk bertanyanya. Oke. Baik, terima kasih pada para presentator yang telah menjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka dari itu sesi tanya jawab ini saya tutup. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya marilah kita dengarkan hasil notulensi kegiatan presentasi ini yang akan dibacakan oleh rekan saya Dava Anggoro Tommy Saputro. Pada Dava dipersilahkan. Pada Dava, apakah ada Dava? Diganti yang lain lah. Baik, mungkin ada rekan-rekan presentator yang ingin menggantikan Dava untuk membacakan hasil notulensi. Bagaimana? Apakah ada yang membacakan hasil notulensi? Kalau tidak, akan saya tutup. Oke, biar saya aja yang ngebacain dah. Notulensi Ya, Devi, kegiatan. silakan. Silakan untuk dibacakan, Devi. Notulensi kegiatan presentasi kelompok 2 kelas 12 IPA 3. Dalam presentasi kali ini terdapat beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu pertanyaan pertama ada dari Teguh, yaitu pertanyaannya, apa manfaat radio dan televisi bagi kehidupan sehari-hari? Jawabannya yaitu manfaat radio dan televisi bagi kehidupan sehari-hari untuk penyiaran sinyal melalui berbagai teknik modulasi sinyal, seperti modulasi frekuensi dan modulasi amplitudo. Pertanyaan kedua yaitu dari Eca, gelombang transversal itu gelombang apa sih? Jawabannya adalah gelombang transversal adalah gelombang bergerak yang osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Contoh sederhana diberikan oleh gelombang
yang dapat dibuat pada panjang tali secara horizontal dengan menjangkar satu ujung dan memindahkan ujung lainnya ke atas dan ke bawah. Pertanyaan ketiga dari Nabila. Sebutkan beberapa inti teori dari J.C. Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. Jawaban. Berikut inti teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik. A. Perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. B. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Teori tersebut juga didukung oleh yang pertama ada ilmuwan asal Jerman, yaitu Heinrich Rudolf Hertz membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa cahaya dapat menunjukkan gejala polarisasi. Yang kedua, Peter Zeeman yang merupakan ilmuwan asal Belanda juga menyatakan bahwa medan magnet yang sangat kuat dapat berpengaruh terhadap berkas cahaya. Percobaan Stark, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman mengungkapkan bahwa medan listrik yang sangat kuat dapat mempengaruhi berkas cahaya. Dan yang pertanyaan keempat, itu dari Fadil. Dampak tinggal di daerah yang dekat dengan sutet bagi anak atau bayi. Jawaban, sutet menghasilkan radiasi gelombang elektromagnetik. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian orang yang tinggal di daerah sutet dapat mengalami reaksi terhadap gelombang elektromagnetik. Reaksi tersebut bisa berupa sakit kepala, pusing, mual, cemas, dada berdebar, dan telinga berdenging. Paparan radiasi sutet dalam jangka panjang decline dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker darah atau leukemia pada anak-anak. Bahaya yang sama juga berisiko terjadi pada janin atau ibu hamil yang tinggal di daerah sutet. Selain itu, paparan radiasi sutet diduga dapat meningkatkan risiko bayi terlahir cacat. Oke, itu saja. Baik, terima kasih kepada rekan saya Devri Purnama Rizky yang telah membacakan hasil notulensinya. Dengan dibacakannya notulensi, maka menandakan bahwa kita sudah selesai dan sampai di penghujung kegiatan presentasi kelompok kami. Saya Fadlan Raffi Syauqi selaku moderator dan mewakili kelompok 2 menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan kami dalam menyampaikan presentasi. Jika di antara teman-teman semua merasa masih ada yang kurang jelas atau apa yang kami sampaikan kurang puas atas jawabannya, maka silahkan hubungi kami melalui chat setelah ini. Baiklah, terima kasih rekan-rekan dan teman-teman semua. Saya selaku moderator menutup kegiatan presentasi kelompok 2 pada kesempatan kali ini sekaligus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Di semua.